Karena dia sudah menutup diri. Yang menyebabkan dia menutup diri? Ya dia misalnya eh, mungkin ini pengalaman dari kecil gitu ya, dari Ya, kecil nggak dinasihatin apa-apa. sama ibunya, dinasihatin sama bapaknya. Ah, nasihat-nasihat mulu, apalagi kalau misalnya dia melanggar nasihat itu ntar kena dipukul atau apa. Dia merasa udah nasihat-nasihatnya udah, saya lebih lebih mengandalkan insting saya atau Iya. kemampuan saya, jadinya dia Hmm. nggak mau menerima nasihat, bisa jadi kayak gitu kan. Ya, atau nggak mungkin nggak dia merasa kehidupan saya seperti ini akibat Tuhan jahat sama saya. Ya, mungkin ada yang begitu, Ya, mungkin ada yang begitu, tapi nggak semua orang begitu kan. ya, dia akhirnya malah berbalik gitu Pak. Yang tadinya dia beriman menjadi tidak Jadi beriman. ateis ya, Ah, ada itu Pak. ya. Inilah Pak yang harus kita sadarkan gitu orang-orang yang seperti ini. Yang dia merasa bahwa kehidupan dia itu belangsak ya akibat Tuhan tidak campur tangan Pak dalam kehidupannya. Dia jadi against Tuhan gitu. Ya dia malah melawan Tuhan dengan cara dia tidak mau mematuhi perintahnya. Ya. Saya tidak ini Pak ya, saya tidak akan menyerang orang-orang yang seperti ini. Ya malah saya inginnya membantu untuk menyadarkan mereka. Tetapi kan kadang orang Pak kalau dinasihati aja susah. Ya gimana Pak? Orang tersebut bisa memiliki wawasan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Iya, ya akan begitu terus saja. Ya kan begitu terusnya Pak. Dan yang saya takut kalau ajal semakin dekat Pak. Kan kita nggak tahu ya ajal kita kapan ya. Iya. Nah itu kan sangat disayangkan Pak. Ketika ajal kita sudah semakin dekat dan ya udah detik-detik terakhir lah, kita masih memiliki buruk sangka sama Tuhan Pak. Iya. Waduh itu gimana gitu Pak nasib kita Pak selanjutnya. Dan mau nyesel, bahkan ada yang bilang penyesalan datang terlambat. Ini bahkan belum sempat nyesel. Waduh itu kan terlambat lagi Pak. Iya. Ya, itu parah itu. Tiba-tiba mati tek lah. Nah, saya nggak bisa kembali ke dunia nih gitu. Yang penting Pak, oke lah ibadah kita tuh istilahnya nggak terlalu bagus-bagus amat gitu ya. Tetapi yang penting kita jangan buruk sangka sama Tuhan Pak. Itu intinya deh. Karena kan Tuhan ini sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita sampai buruk sangka sama Tuhan, kemudian kita mati, ya sudah. Orang yang bunuh diri itu buruk sangka Pak sama Tuhan. Karena dia merasa Tuhan nggak membantu dirinya. Sebetulnya kamu ada, ya Tuhan sebelum kamu ada apa enggak sih? Kok saya nggak merasakan dampaknya, jadi saya bunuh diri aja lah gitu kan. Nah itu. Ya. Nah tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, nah disinilah Pak, jangan kita sia-siakan. Nah spirit ini akan membantu diri kita Pak untuk mengubah pola pikir kita. Ya mungkin banyak orang yang struggle Pak untuk mengubah pola pikirnya itu kayaknya sulit banget. Karena kadang kita nggak sadar Pak, pikiran kita itu Pak, pikiran sadar kita itu ternyata Pak dikalahkan oleh pikiran alam bawah sadar kita Pak. Karena pikiran alam bawah sadar kita Pak, kenapa selalu menjadi pemenang atas pikiran sadar kita? Karena mereka itu berada itu bukan hanya di otak kita saja Pak, tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut Pak. Itu ada semua. Ya itu yang menggerakkan Pak kehidupan kita sebenarnya. Kan pikiran sadar kita hanya untuk menganalisa Pak. Nah setelah analisa itu selesai, akhirnya hasilnya itu berada di dalam diri kita Pak. Secara holistik ya. Nah ini yang kadang makanya kenapa sih orang sangat sulit untuk mengalahkan dirinya Pak. Kan Nabi kan pernah bilang ya, peperangan yang terbesar itu bukan peperangan di medan perang, tetapi ketika engkau melawan diri kamu sendiri. Ya, kan ada orang tuh yang misalnya bangga, gue menang perang nih, ya lawan musuh yang paling terkuat di dunia gitu.
Nah, kata Nabi itu bukan perang yang paling besar. Perang paling besar melawan diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu nggak berhasil melawan diri kamu sendiri, ya berarti kamu loser. Ya, berarti kamu kalah. Ya. Nah, ini Pak yang ingin spiritual itu bantu gitu. Kita berupaya, kita berikhtiar gitu untuk bisa menjadi pemenang atas diri kita. Diri kita yang negatif Pak ya tentunya ya. Ya kalau diri kita yang positif ya itu yang harus kita angkat lah. Tetapi gini Pak, kenapa sih diri kita negatif yang sangat melekat gitu ya di dalam diri kita? Karena di dalam kehidupan kita Pak, hanya dua hal Pak yang mampu ya melekat di diri kita Pak untuk selama-lamanya Pak. Selama-lamanya? Iya. Diri yang ya, sama diri yang Baik. positif. Dan itu ada penyebabnya Pak. Diri kita yang akibat pengalaman atau traumatis kita di masa lalu Pak. Ya. Nah, tetapi diri yang positif ini itu atas sama juga berasal dari pengalaman-pengalaman atau momen-momen di mana kita mengalami pengalaman yang positif. Nah, tapi kadang kita kan seringnya berburuk sangka, Pak. Kita udah dapet nih sesuatu yang positif aja di hadapan kita. Kita selalu merasa curiga. Kok ini orang baik banget sama gue ya? Misalnya seperti itu. Wah, ini pasti ada udang di balik batu nih. Orang baik aja kita gitu kan, Pak? Iya nggak? Ya gimana orang yang nggak baik coba? Nah, makanya itu gimana ya? Ini mungkin kenapa Tuhan memberikan izin kepada setan gitu Pak untuk menggoda manusia karena ini. Nah, akhirnya godaan setan ini menjadi pemenangnya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kita selalu berburuk sangka, Pak. Kita selalu berburuk sangka dan akhirnya ya segala fenomena dalam kehidupan kita ini ya kita anggap trauma semua, Pak. Kita nggak mencari pembelajaran, tapi kita anggap trauma semua. Dan ini yang menyebabkan diri kita saat ini. Kenapa kita jadinya gampang suuzon sama orang ya atau buruk sangka sama orang ya karena itu, Pak. Karena alam bawah sadar kita, Pak. Ya. Yang mendirect diri kita. Nah, agar alam bawah sadar kita nggak terlanjur ini, Pak ya. Benar-benar nggak bisa diubah gitu. Karena yang lebih positif. Nah, spiritual ini bisa menjadi salah satu jawabannya, Pak. Oke. Ya, untuk spiritual sendiri kan adalah sebuah konsep. Ya. Maksudnya nanti kan akan ada nih, misalnya kalau sekarang mungkin Pak Doni baru menjelaskan kenapa yang melatar belakangi. Ya, melatar belakangnya spiritual. Nah, untuk penjelasan konsep spiritual sendiri dan juga dengan teknik-tekniknya seperti apa, kita mungkin nggak di video kali ini kali ya. Ya, nanti itu kita akan bahas lagi. Jadi ini introduction yang pertama, Pak. Oh, baik. Ya, nanti kita akan buat video lagi introduction yang kedua. Ini melatar belakangi mengapa kita penting sekali untuk belajar spiritual. Karena manusia itu ya secara organisme ya. Kita ini kan ya bisa dibilang ya dalam keadaan yang sel-sel hidup gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa manusia ini adalah suatu organisme gitu ya, yang hidup, maka kita sebenarnya dikasih oleh Tuhan gitu, cara untuk bisa ya, menyelesaikan masalah kita sendiri gitu, ya dengan hal yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita, tetapi selama ini kita nggak manfaatkan. Nah, maka spiritual ini akan menyadarkan kita untuk memanfaatkan secara maksimal potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Melalui spiritual gitu ya? Melalui spiritual. Jadi insya Allah nih, spiritual adalah wasilahnya. Gitu ya, wasilahnya tepat sekali, Pak. Ya, baik, Pak. Oke, Sobat Spiritual, ini adalah video pertama yang secara gamblang ya, yang menjelaskan apa sih yang melatar belakangi spiritual ini. Karena kan kadang kita
kalau dengar sesuatu yang asing tuh kita membutuhkan penjelasan. Nah, ini salah satu awalannya nih, ya. Nanti kita akan menjelaskan secara lebih gamblang lagi di video-video berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.